apa kabar Oma dan Opa? Kita berjumpa kembali di Gembira Bersama. Shh. Ada yang sedang mengendap-endap masuk ke kamar sepasang lansia. Tapi tidak kelihatan siapa dia. Bukannya itu buku? Ini dia. Bukan. Ini dia. Bukan. Ini dia. Bukan. Ini dia. Astaga, ini dia. Ya, Ketemu. ternyata. Pantesan ya. Ternyata. Siapa itu? Ayo, kabur. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga. Aduh, pagi-pagi kita sudah bisa bertemu ya. Oma Opa, selamat pagi juga. Mari kita bersama-sama ya, daripada bengong nih Oma Opa. Yuk kita sedikit gerakan tangan, kaki, biar segar. Mau kan Oma Opa? Ayo. Oh ya? Mau Bu? Boleh. Ayo. Kemudian kita bernyanyi. Yuk, Oma Opa, kita nyanyi. Ayo, Mau ayo. kan? Yuk, mau ya Bu? Yuk teman-teman, kita nyanyi. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil kita berdoa memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil kita berdoa memuji nama Tuhan bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Pagi-pagi daripada bilang, aduh, mendingan kita bilang haleluya ya Bu. Haleluya, puji Tuhan atas pagiku. Puji Tuhan atas temanku. Puji Tuhan atas diriku. Meskipun boyoan, tapi Tuhan kan tetap jaga ya Oma Opa. Iya ya, tapi manusia itu kadang membingungkan, Bu. Kalau di luaran mereka baik dan romantis, tapi di belakangnya Emangnya ada apa sih Bu? Semangat pagi dunia. Saya kesini itu tadi saya mendengar lagu yang menyenangkan saya. Sungguh hati saya itu senang sekali. Pergi ke pasar, beli kelapa. Pulangnya malah terburu-buru. Semangat pagi Oma Opa. Hari baru, semangat baru. Wah, kawan-kawanku sudah berkumpul semua ya. Senangnya hatiku. Tapi kita berkumpul meskipun agak-agak bau J. Maksudnya bau J? Bau? J. Tunggu dulu. Apa itu, Maksudnya bau jeruk alias
rada asam-asam gitu. Tapi Manis. bisa saja. Kelihatannya ibu ini kok lemes sekali. Ada apa? Apa tadi malam begadang? Walah, lansia itu toh Bu, jangan begadang toh ya. Tadi malam begadang ya? Saya itu sebenarnya semalam begadang. Saya itu mau cerita tentang Bu Wiwi sama Pak Ayat, pasangan yang baru datang di panti kita itu loh. Shh. Jadi, Kenapa ada rahasia-rahasia segala ya di Panti Gembira Bersama? Sudahlah. Mungkin sesuatu yang lucu. Hehe. Sekarang kita akan melihat bersama-sama pasangan suami dan istri satu ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Semangat pagi, Oma dan Opa. Semangat pagi. Semangat pagi, Oma dan Opa juga dimanapun berada. Kita sekarang hari ini mau kumpul, mau merenungkan firman Tuhan ya. Oma dan Opa, kita mau coba merem matanya, terus melek lagi. Terus merem lagi, yang di rumah juga merem dulu melek. Lalu kita merem lagi, kita berdoa. Mari kita berdoa, Oma dan Opa. Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Segala rencana-Mu adalah rencana yang terbaik. Di hari ini kami mau supaya Tuhan memberi kami hikmat ketika kami mau merenungkan dan membaca tentang firman Tuhan. Pimpinlah kami dan tolonglah kami juga hamba-Mu agar boleh menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan saja. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Oma dan Opa, yuk kita berdoa lagi ya. Yuk kita. Maaf, Heeh. kok Ibu Pendeta lupa ya Heeh. kalau sudah berdoa. Ibu Pendeta kan masih muda. Aduh, ya ampun. Iya kok bisa ya? Iya, karena mungkin seneng doa kali ya, gitu kali ya. Aduh, kalau begitu kita langsung saja ya, Oma Opa, untuk mendengarkan ayat berikut ini. Yeremia pasal 29 ayat 11 hingga 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu,
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah, ada yang tahu nggak Oma dan Opa 5 menit ke depan mau ngapain? Ayo. Mau mandi? Oh, udah mandi semua dong, udah seger. 10 menit ke depan mau ngapain? Makan snack, minum kopi? Ya, mungkin ya, mungkin. Kalau 1 jam ke depan, tahu mau ngapain? Belum tahu. Wah, kalau 1 hari ke depan deh, besok piknik. Mungkin Iya, kalau ada yang ajak ya seneng ya piknik ya kita ya. 1 minggu ke depan? Mana ya? Kemana ya? Semoga anak-anak mengunjungi ya ke sini ya. Semoga. 1 bulan ke depan ada yang tahu udah punya jadwal? Belum. Oh belum. Kalau 1 tahun ke depan? Belum Oh lagi. mau pulang. Mau pulang? Iya, menengok desa sana. Oh kirain pulang yang lain nih, banyak nih pulangnya nih ya. Oma, berarti kita semua mungkin kira-kira udah tahu kalau 5 menit ke depan, kalau 10 menit ke depan, kalau 15 menit ke depan. Tapi beberapa dari kita nggak tahu apa yang terjadi. 5 menit ke depan, 10 menit ke depan, rencananya tahu ya. Tapi Oma, kita nggak tahu seperti apa jadinya beberapa waktu ke depan. Nah itulah pepatah ya Bapak Ibu dan Oma dan Opa, bahwa manusia berencana tapi Tuhanlah yang menentukan. Kita punya rencana macam-macam, minum kopi, minum teh, makan nasi, makan bubur, makan mie. Tapi itu rencana kita. Sedangkan rencananya Tuhan adalah juga Tuhan yang menentukan. Artinya di sini ada 2 agenda dalam hidup kita. Saya mau mengatakan ada 2 ya. Yang pertama adalah ATA, agenda kita. Yang kedua adalah ATU, agenda Tuhan. Bukan hantu ya, Oma dan Opa. Ini ingin menggambarkan kepada kita betapa hidup kita nih antara agenda kita dan agenda Tuhan itu sama-sama berjalan. Nah, kalau di dalam bacaan kita, Yeremia dan bangsa Israel juga punya ATA. ATA-nya atau agenda mereka itu adalah menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kaya, bangsa yang luar biasa. Tapi ternyata yang Tuhan berikan kepada mereka malah pembuangan ya. Oma dan Opa ke Babel. Itu artinya ATU atau agenda Tuhan berbeda nih Oma dan Opa. Tapi kalau berbeda apakah jadi buruk? Enggak ya. Kalau kita melihat dari sejarahnya bangsa Israel ketika dia di dalam pembuangan, dia malah menyadari betapa pentingnya iman mereka kepada Tuhan. Itu artinya kita perlu yakin kalau kita berdoa. Berdoa itu adalah salah satu cara menyatukan ATA jadi ATU. Ya mau ya supaya ATA kita atau agenda kita yang baik-baik itu tadi. Misalnya Oma dan Opa mau dikunjungi anak. Oma dan Opa misalnya juga boleh datang ke wisuda anak atau cucu. Wah puji Tuhan, itu agenda kita. Tapi jangan lupa dalam doa berserah. Karena ada agenda Tuhan yang jauh lebih baik. Pastinya lebih baik dan luar biasa dalam hidup kita ya. Agenda Tuhan yang terutama. Pendeta tanya. Oh iya. Kalau ATA atau agenda kita ini tidak baik. Dan diam-diam dilaksanakan saja. Bagaimana itu? Sediam-diamnya kita, kalaupun orang nggak tahu agenda kita ya, Oma dan Opa, tapi saya rasa Tuhan tuh tahu ya. Jadi baik atau tidak baik,
menurut saya tuh ada di mata Tuhan tuh, Oma. Oh, gitu. Kadang orang bisa tahu ya rencana kita, tapi mungkin nggak tahu niatan kita, nggak tahu motivasi kita. Jadi tergantung, Oma, tergantung mata Tuhan nih yang menilai kalau itu. Gitu ya. Wong Terima agendane kasih Bu kuwi Pendeta. pisahan kok, masa itu baik? Waduh, bukan cuma bocor alus ini. Meleduk ya, meleduk. Sapa kae sing pisan? Loh, kita toh, Pak. Oh iya. Mana? Kok pisane? Lah dalah, iki piye toh? Loh, ini ada apa sebenarnya Bapak Ibu? Iya, jadi agenda dari Oma Wiwi dan Opa Ayat itu tidak baik, Bu. Wong mau pisahan kok. Tapi sepertinya Opa Ayat ini tidak tahu kalau mau pisahan gitu, Bu. Alasannya apa sih Bu Wiwi? Kita ini loh sudah tua, sudah sering kesepian. Kenapa mesti pisahan? Teganya dirimu. Ya, apa alasannya? Jahat banget gitu. Sudah, Pak. Papa itu sok lupa. Seperti firman yang dibawakan oleh pendeta kita hari ini, kita jangan terlalu memenangkan agenda kita, tetapi menangkanlah agenda Tuhan. Jadi kami itu... Ternyata Oma dan Opa memiliki agenda untuk berpisah. Bukan karena tidak cinta, tapi kesehatan Opa yang menurun dan Oma juga harus menjalani terapi yang berbeda. Jadilah mereka akan berpisah hingga waktu yang tak bisa ditentukan. Sangat bergumul dan bingung apakah ini betul agenda dari Tuhan atau dia bisa lakukan sesuatu agar ini tidak terjadi. Tapi Oma Wiwi percaya pada Tuhan. Pergumulan itu ditulisnya dalam agenda pribadinya karena ia tidak tahu harus bercerita pada siapa. Dibaca sembarangan oleh orang lain dan ditafsirkan berbeda, jadilah rumor tidak sedap. Maka kita pun harus berhati-hati apabila bertemu agenda orang lain. Siapa tahu itu bukan rencana jahat, melainkan pergumulan mereka untuk mengikut agenda Tuhan. Wah, demikian Oma. Saya mohon maaf ya kalau baru-baru ini malah sekarang baru tahu tentang pergumulan Oma dan Opa Ayat. Nah, ini contoh yang baik ya Oma dan Opa antara agenda kita dengan agenda Tuhan. Intinya kita tidak pernah bisa memaksakan kehendak dan agenda kita saja yang terjadi. Kalau begitu kita berdoa dulu ya untuk Oma dan Opa Ayat. Juga kita mau berdoa untuk Bapak Ibu semua, Opa Oma yang dimanapun yang memiliki pergumulan antara agenda kita dengan agenda Tuhan. Mari kita mau satu di dalam doa. Tuhan Allah kami, di saat ini Tuhan kami sungguh bergumul bahwa agenda kami sebagai manusia yang Tuhan tempatkan di dunia ini seringkali berbeda dengan agenda Tuhan. Di saat ini segala hal yang terjadi dalam hidup kami mau lihat sebagai perizinan dari Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami, boleh juga sebagai agenda Tuhan yang nantinya kami percaya membuahkan hasil yang baik. Kami mau ikut dan turut serta di dalam rencana-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau juga memakai Oma dan Opa dimanapun, sehingga di masa-masa pergumulan mereka tetap percaya akan rencana Tuhan yang begitu baik dalam hidup. Kami juga mau berdoa bagi Oma dan Opa yang saat ini sedang terbaring lemah, biarlah Tuhan juga menolong mereka baik yang ada di rumah, maupun yang ada di rumah sakit atau dimanapun mereka berada. Biarlah segala pengobatan dan perawatan yang mereka jalani juga Tuhan yang jamah dan Tuhan berikan kekuatan. Kami juga tak lupa mau berdoa bagi Komisi Usia Lanjut GKI Beringin. Biarlah Tuhan juga menolong dan menopang Komisi Usia Lanjut di dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan
agar kiranya pelayanan-pelayanan ini boleh nantinya berdampak baik bagi sesama, terutama untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan saja. Oma, Opa, dan Bapak Ibu yang terkasih, kini arahkanlah hati kepada Tuhan untuk menerima berkat yang daripadanya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh Kudus kiranya menyertai engkau dan memberi engkau damai sejahtera kini sampai selama-lamanya. Amin. Kami mohon beribu-ribu maaf ya Bapak Ibu. Kami tidak tahu kalau perpisahan itu memang harus dilaksanakan karena kesehatan kalian berdua. Iya ya. Ternyata agenda kita betul-betul berbeda dari agenda Tuhan. Saya pikir selama ini pisah ranjang. Hus, mohon maaf ya Bu. Saya ini malah lebih buruk lagi. Saya malah lebih buruk daripada pisah ranjang. Lalu... Apa lagi? Kami juga kemarin punya agenda jelek. Tapi udah terjadi sih. Iya, tolong kami diampuni ya Ibu dan Bapak karena penasaran dengan persoalan Ibu dan Bapak. Saya jadi membuka ruang dan apa lagi? Kami baca agenda harian Bu Wiwi. Astaga. Teganya. Iya, kami mohon beribu maaf Ibu dan Bapak. Sudahlah ibu-ibu dan bapak sekalian. Karena semuanya sudah terjadi. Kami maafkan kok. Jujur, saya tuh ya marah sih. Tapi sudahlah, besok saya juga lupa. Untungnya semua masalah ini sudah diluruskan ya Oma dan Opa. Semoga makin lurus, mulus, sama kurus. Saya jadi ingat satu lagu ini deh. Yuk kita nyanyi bareng. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak
Oma dan Opa dimanapun, rencana Tuhan sungguh amat baik. Meskipun berbeda dari yang kita inginkan, tapi rencana Tuhan selalu menjawab apa yang kita butuhkan. Percaya ya, Oma dan Opa. Sebelum berpisah, saya mengajak semua untuk like, subscribe, dan sebarkan gembira bersama ini untuk semua yang kita kenal. Tuhan memberkati senantiasa.